Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Hari ini kita mau belajar menikmati firman seperti orang lapar haus. Apa? Mari perhatikan Alkitab kita, Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kenapa berbahagia orang yang lapar haus akan kebenaran? Karena mereka akan dipuaskan. Lapar haus. Kehidupan kita ini selalu berhubungan dengan lapar haus. Kalau lapar maka kita akan makan. Kalau haus maka kita akan minum. Tapi ada makanan yang tak boleh kita makan, ada minuman yang tidak boleh kita minum. Karena tujuannya makan minum supaya hidup sehat. Tetapi kalau orang lapar, semuanya rasanya enak. Kalau orang haus, juga semua enak. Tergantung lapar hausnya seperti apa atau kepada apa. Tetapi lapar haus akan kebenaran, lapar haus akan firman Tuhan, lapar haus akan Tuhan, itu saudaraku membawa kita kepada kebahagiaan. Karena kelaparan, kehausan kita akan terpenuhi sampai kita puas. Tetapi kelaparan, kehausan kita bukan akan kebenaran, membuat kita puas sebentar, tetapi akibatnya sangat buruk. Lapar haus ini bisa berbicara kerinduan, keinginan yang kuat. Karena lapar haus ini selain lapar haus akan kebenaran, ada juga akan yang lain yang bukan kebenaran. Lapar haus akan uang, lapar haus akan hiburan, lapar haus akan harta, kedudukan, keinginan daging, keinginan mata, kekuasaan, atau apa saja yang diinginkan manusia di muka bumi ini, yang sangat diinginkan, maka itu merupakan bagian atau jenis lapar haus. Maka ada dua jenis, lapar haus akan kebenaran dan lapar haus akan di luar kebenaran. Kita tahu kebenaran yang sebenarnya, kebenaran yang sejati
kebenaran yang sesungguhnya hanya Yesus dan firman-Nya. Selain itu bukanlah kebenaran. Haleluya. Karena yang benar itu adalah Tuhan dan firman-Nya. Yang lain tidak benar. Bahkan pikiran keinginanmu pun tidak benar. Semuanya tidak benar. Tapi Yesus dan firman-lah kebenaran itu. Itu sebabnya ketika orang lapar haus akan Tuhan, maka dia akan mengejar, dia akan menginginkan sangat. Dan itu yang mendorong dia berusaha. Seperti orang lapar haus berusaha untuk minum, berusaha untuk makan. Karena kalau tidak, di samping dia akan lemah, tapi bisa kalau berlama-lama dia mati. Saudara, kalau saudara tidak makan, padahal sudah lapar, maka saudara bisa lemah, dan kalau dibiarkan, saudara bisa sakit. Kalau dibiarkan, saudara bisa mati. Karena kita harus makan minum, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kalau haus akan makanan nasi, nggak apa-apa. Haus akan minuman yang sehat, nggak apa-apa. Tetapi ini jenis lapar haus di luar itu. Jadi supaya kelaparan, kehausan kita tidak membawa kita kepada kesusahan, maka kita harus mengarahkan kelaparan, kehausan kita kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Karena itulah kebenaran. Haleluya. Nah, kalau tidak, maka saudara akan berusaha, saudara akan tergoda, saudara akan memenuhi kelaparan, kehausan akan hidupmu di luar Tuhan. Dan di luar Tuhan, saudaraku, banyak jebakan, banyak tipuan, banyak kepalsuan. Tuhan pernah berbicara dengan seorang wanita yang tidak baik. Mari kita perhatikan dulu di dalam Yohanes pasal 4. Yohanes dalam Yohanes pasal 4 kita lihat perbincangan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Lalu di situ ada kehausan yang berbeda. Misalnya kita lihat ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Air yang ada di sumur Yakub. Berjumpa dengan Yesus, lalu Yesus katakan pada perempuan itu, berilah aku minum. Waktu itu murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Lalu ada perbincangan, maka kata perempuan Samaria itu kepada Yesus, masakan engkau orang Yahudi minta minum padaku seorang Samaria? Yahudi dan Samaria mereka tidak boleh bergaul karena perbedaan suku dan adat dan sebagainya. Ayat 10, jawab Yesus kepada perempuan itu, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Perempuan Samaria butuh air dari sumur, air biasa. Lalu Yesus berbicara
harusnya kau meminta dari saya air hidup. Ada air ya, air yang menghidupkan. Ayat 11 kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Nah, dia nggak mengerti air hidup yang dimaksud bukan air dari dalam sumur, bukan air biasa, tapi air yang dari Tuhan. Dan ayat 13 lompat, Yesus menjawabnya, barang siapa minum air ini, dia tunjuk sumur Yakub yang berisi air yang biasa sehari-hari diminum. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Semua yang di dunia ini sebentar kita minum, lalu sepertinya puas, siap itu haus lagi. Sebentar kita makan, dan sebentar lagi kita akan lapar lagi. Apapun yang di dunia ini, sebentar kita senang karena dapat uang, siap itu habis senangnya, nah kita akan cari uang lagi. Makanya orang nggak bisa puas dengan uang. Apapun keinginanmu, kau akan penuhi. Sebentar kau sepertinya puas, tapi siap itu tidak lagi, lalu kau akan cari lagi. Artinya semuanya akan hilang lagi. Kau cari kedudukan, kau dapat, siap itu habis sukacitamu karena sudah dapat, lalu kau akan usahakan lagi. Makanya ada orang, dia berusaha ingin sekali jadi DPR, tapi nggak dapat, jadi gila dia. Ada orang sudah bupati, lalu dia pingin jadi gubernur, pingin jadi menteri, pingin jadi presiden, nggak pernah puas. Ada orang sudah beli sawit 5 hektar, pingin 10, pingin 100, terus nggak pernah puas. Awalnya sepertinya, ya puji Tuhan lah, udah cukup lah ini kurasa. Sementara itu puas, bentar lagi nggak puas lagi, pingin lagi, sampai mati dia. Tapi kalau kita minum air yang dari Tuhan, enggak sampai mati, sampai hidup selamanya. Dan kita puas. Waktu saya merenungkan ini, kenapa orang anak Tuhan rajin buat dosa? Ya karena belum puas hidupnya. Lalu dia tidak mau ada kekosongan, tidak mau kekeringan hati dan jiwanya dan tubuhnya, maka dia coba mencari air minuman untuk memuaskan dia. Sayangnya kalau dia tidak cari kebenaran, itulah jebakan itu. Bisa saja dia dapat, sebentar dia akan puas, tapi sebentar dia akan haus lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Apapun itu. Haleluya. Makanya Tuhan mengajar kita jangan terlalu rakus. Haleluya. Jangan ingin cepat kaya. Kalau sebatas ingin kaya masih bolehlah. Tapi cepat ingin kaya sudah lapar haus itu. Semua yang di dunia ini yang bukan kebenaran bisa kita dapat, sepertinya sebentar kita senang dibuatnya, sepertinya kita terjawab kebutuhan kita, sepertinya kita bahagia sebentar, siap itu tidak lagi, lalu kita harus cari lagi. Dan itu membuat kita semakin hanyut, semakin jauh dari Tuhan. Alkitab bilang, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, itu membuat kita akan makin rusak. Karena siapa yang mengasihi dunia dengan yang keinginan di dalamnya,
dia akan menuju kebinasaan. Orang yang cinta uang, yang sangat ingin sekali akan uang, cinta uang akar segala kejahatan. Bukan tidak perlu uang, bukan salah jadi kaya, salah makan enak. Tetapi ingat, itu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupmu. Kebutuhan rohmu hanya Tuhan yang bisa memenuhi. Kebutuhan jiwa dan tubuhmu hanya bisa ya Tuhan yang memenuhi. Makanya kau jangan biarkan kau dikuasai keinginanmu, tubuhmu. Tapi biarlah engkau membangkitkan rasa haus, rasa ingin, rasa lapar akan Tuhan dan firman-Nya. Sehingga itu mendorongmu berusaha sampai dapat. Karena kalau tidak dapat, kau akan kelaparan, kau akan kehausan. Maka kau harus cari. Karena siapa yang mencari akan, apalagi mencari kerajaan Allah. Kalau itu yang kita bikin sasaran utama kita, maka saudaraku, saudara pasti dapat. Karena Tuhan sendiri yang memerintahkan kita mencari, dan Dia membuat kita mendapat. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau sudah dapat, kau akan dipuaskan. Semuanya akan ditambahkan. Haleluya. Tapi kalau kau dapat uang, makin kaya, kau memuaskan itu dengan, kau pikir itu kau dapat itu bisa kau puas, kau senang. Mula-mula ya dapat kau puas, kau senang. Tapi setelah itu kau haus lagi, kau lapar lagi, kau harus cari lagi. Dan itu membuat kau semakin ditarik oleh dunia ini, semakin kehilangan kasih Allah, semakin jauh, semakin rusak. Makanya ada orang, waktu dia miskin bertobat, rendah hati sungguh-sungguh, sudah kaya, bisa dia sombong, dia jadi jauh. Dan saya sudah melihat itu. Waktu dia dalam keadaan masalah, persoalan, lalu dia dengar ada Yesus bisa menjawab, lalu dia datang cari Tuhan. Lalu dia sudah dapat, tetapi dia tidak tahu bahwa sebenarnya hanya kelaparan, kehausan kita akan Tuhan yang membuat kita bisa puas. Lalu dia beralih. Maka ketika dia pintar, ketika dia hebat nampaknya, maka dia mulai ditarik kepada hal-hal dunia. Bukan Tuhan tidak mau memberkati kita, bukan kurang panjang tangannya, bukan kurang tajam telinganya. Tapi ketika Tuhan lihat kita mulai ditarik keluar dari kebenaran, lalu mulai ada keinginan, mulai ada hasrat, mulai ada niat yang kuat untuk keluar mencari di luar Tuhan, itu kesalahan. Dan memang Tuhan tidak memaksa. Anak Tuhan itu memberikan kita memilih, kehendak bebas, memilih. Haleluya. Jadi sebenarnya dunia ini bisa tidak menguasai kita, tapi kita menguasai dunia kita. Alkitab bilang imanmu mengalahkan dunia. Walaupun dunia ini di bawah kuasa si jahat. Tapi karena kita tidak di bawah kuasa dunia, tidak sama dengan dunia, kita mempertuhankan Yesus, kita membiarkan Yesus Tuhan Raja dalam hidup kita, maka hidup kita dikuasai Tuhan. Maka iblis tidak berkuasa atas kita. Lalu kita berubah cara hidup kita. Lalu kita membangkitkan keinginan, membangkitkan kemauan yang terus bertambah akan Tuhan dan firman. Dan itu akan mendorong kau mencari, pasti kau dapat. Dan ketika kau dapat, kau akan puas ketika mendapatkannya.
dan jangan keluar lagi dari situ. Makanya banyak orang, saudaraku, kehilangan kasih mula-mula. Najulu hami walas kir rohanami. Lalu bicara sekarang sudah hilang. Kenapa? Karena dipikir si Hawa, si Adam memakan buah pohon yang dilarang Tuhan itu nampaknya menarik, tapi bisa menjawab keinginannya. Tetapi justru dimakannya, justru dia keluar dari kebahagiaannya. Dia lihat buah itu menarik, sedap untuk dimakan. Hati-hati dengan keinginanmu. Karena keinginanmu akan menyeret kau, mendorong kau keluar dari Tuhan jauh atau kepada Tuhan. Haleluya. Dan iblis bermain di dunia ini dengan segala keinginan. Dia akan mulai menginformasikannya kepada indera jasmanimu, kepada matamu, kepada pikiranmu, kepada perasaanmu. Dia akan informasikan supaya kau melihat menarik dan enak rasanya. Lalu ketika ada timbul keinginan itu karena terlalu kau perhatikan, maka keinginan itu akan menyeretmu, mendorongmu, sehingga menggerakkanmu. Kau dapat sebentar sepertinya terjawab keinginanmu. Seperti senang dan bahagia kau sebentar. Di dunia ini semuanya sementara. Di dalam Tuhannya permanen, akurat, dan sempurna. Semakin bertambah, semakin bertambah. Haleluya. Semua yang di dunia ini, sepuncak-puncaknya, seindah-indahnya hidup orang, seperti bunga yang mekar, yang cantik. Sebentar nanti dia akan layu dan lenyap, hilang, busuk begitu saja. Tapi dalam Tuhan tidak. Hari lepas hari, jalan orang benar seperti terang, makin terang, semakin terang, sampai puncaknya rembang tengah hari. Nah, realita di dalam Tuhan dan di luar Tuhan itu perbedaan sangat mencolok. Maka gambaran di dunia, hidup orang berputar seperti roda pedati. Kalau dia di bawah berharap-harap, dia mengingin dia, berusaha dia naik ke atas. Sudah di atas, ketakutan dia kapan dia akan turun. Sudah pasti turun. Jadi yang di atas ketakutan akan turun, yang di bawah ingin berusaha mati-matian, ingin naik. Dan si Salomo bilang sia-sia semua. Berusaha mati-matian naik. Sudah naik, dia pasti turun. Maka dia ketakutan. Maka begitu dia turun, habislah hidupnya. Kesia-siaan katanya. Tapi usaha kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya tidak sia-sia. Karena semua akan. Banyak orang gak ngerti ini. Mana bisa kita berubah kalau gak Tuhan melakukannya. Sekuat apa, seketekat mana kau, tak akan bisa tanpa Tuhan. Kalau bisa ranting berbuah sendiri tanpa melekat pada batang, berarti bisalah kau berubah tanpa Tuhan Yesus. Justru karena gak bisalah, maka Tuhan sudah datang memanggilmu. Haleluya. Maka jawablah ya, mendekatlah, dan tetaplah di dalam Dia. Bangkitkanlah terus rasa lapar hausmu, rasa ingin tahumu. Haleluya. Kan orang kalau ada, saya lihat di YouTube, jadi dibuatlah kayak tenda-tenda gitu, lalu ada lubang kecil, lalu ditulis jangan melihat ke dalam. Penasaran dia, apa rupanya, kata ingin tahu, dia dilihat, lalu disiram dia di dalam, pasti lihat terus katanya. Jadi manusia itu jangan ingin tahu di luar Tuhan Yesus, sehingga kau berusaha ingin melihatnya. Jadi jangan lihat ke dalam katanya. Lalu ada lubang, penasaran dia, apa ini kok dilarang.
Mundur dia, ada apa rupanya? Lihat aja. Rupanya orang ngeprank dia kan, disiram langsung dari dalam. Jadi keinginanmu itu harus kepada Tuhan, ingin tahu Tuhan, ingin tahu firman, ingin tahu, ingin merasakan. Itu akan menyeretmu. Haleluya. Ayat 13 tadi Yesus bilang, barang siapa minum air ini, itu berbicara dunia ini dan segala sesuatu nggak bisa memuaskan kita. Kita akan haus lagi. Haleluya. Kau dapat uang banyak, kau puas sekarang, senang. Ya, suami kasih sama istrinya ketawa di sebentar. Inilah suami yang paten ini. Siap itu, habis uang, cemburu lagi. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan, kata Yesus, kepadanya ia tidak akan haus untuk asal kita tetap minum air itu. Asal tetap rasa lapar haus akan kebenaran itu ada. Jangan sampai tidak ke situ. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi apa? Mata air di dalam dirinya yang terus menerus apa? Sampai apa? Jadi tidak haus lagi. Jadi bukan kita saja yang puas, tapi hati kita itu jadi seperti mata air. Memancar. Menjadi mata air di dalam dirinya. Sungai mengalir dan bahkan menjadi danau, itu karena dari mata air. Jadi kita bisa berdampak sama orang. Sebenarnya mata air hidup ini yang dibutuhkan orang sebenarnya. Cuma orang nggak tahu dan tidak ada yang memberitahu. Maka Yesus memberitahu. Nah, kalau kita sudah tahu, maka beritahu sama orang. Dari dalam hatimu memancar aliran air, mata air ada gitu. Sampai terus menerus memancar sampai hidup kekal. Jadi bukan karena dapat uang kita sebentar. Misalnya dapat hadiah saudara, dapat 1 miliar, senang. Paling 1 bulan senangnya. Siap itu banyak susahnya. Rupanya banyak orang meminjami, famili nggak dipulangkan kan, susah apa. Lalu kau belikan sawit 100 hektar udah habis uangnya. Rupanya curi orang pula sawitmu, susah lagi kau. Haleluya. Di mana hartamu berada? Jadi harta yang memuaskan, menyenangkan kita, Tuhan dan firman-Nya. Inginkan harta itu, cari harta itu. Bukan harta yang bisa dicuri orang. Yang bisa sebentar kita dapat, kita senang, tapi setelah itu habis senangnya. Tidak salah dengan kita dapat uang. Tidak salah. Tapi jangan saudara pikir itu bisa memuaskanmu. Tak akan bisa. Ke gunung tinggi-tinggi ku naik mencari damai. Tak dapat. Ke lembah curam ku turun juga. Tak dapat. Di mana? Udah tahu kan? Jangan pura-pura tidak tahu lagi. Nah, sering kulihat ada orang, anak Tuhan, berusaha mati-matian dia mencari air di dunia ini. Kelaparan, kehausannya keluar dari Tuhan. Makanya ditabraki kebenaran, ditabraki. Padahal kalau kita mentaati firman, mencari dahulu kerajaan Allah, Tuhan tahu apa yang kita
Perlu apa yang kita ingin. Ya kan? Tetapi carilah itu yang kita kejar. Mana ada orang yang mentaati Tuhan miskin? Kalau ada bilang, Pak, aku udah sungguh-sungguh kali aku ikut Tuhan. Ya lihat dulu apa dia mentaati firman. Menurut dia mungkin dia sungguh-sungguh, setiap kebaktian nangis dia kan. Lalu akhirnya ayat 15, kata perempuan itu, mulai dia tahu, iya juga ya, ini si perempuan hidupnya susah, lalu dia, saudaraku, menikah, tapi suami orang, dia menjadi istri gelap. Dan beberapa istri gelapnya, suami orang. Si Salomo ingin memuaskan diri karena kekuasaan dia sudah dapat, kepintaran dia dapat, harta dia sudah dapat. Lalu dia mau memuaskan diri, diambilnya istrinya 1000 orang. Kalau agama lain yang penting kan bisa diapain, dinafkahi, ya lebih dari dinafkahi lah. Orang kaya raya sekali dia. Bisa, yang penting kita bisa atur katanya. Memang bisa atur, pintar kali dia. Dan siapa tidak mau sama dia? Dia raja hebat kan? Tapi susah dia. Sampai dia dibawa istrinya, saking susahnya, dibawa istrinya dia menyembah dewa-dewa yang lain. Makanya Salomo itu terpuruk akhir hidupnya. Karena dia salah. Ya tentu, kenapa kok gitu ya? Ya, dia mau memenuhi semua dengan semua yang ada di dunia ini. Tapi dia nggak puas-puas. Makanya dia yang bikin. Di luar kebenaran, kita berusaha seperti menjaring angin. Kayak mana menjaring angin? Makanya bilang sia-sia. Jangan kau pikir, kalau kamu udah pintar kali di sekolah, udah mantap kali itu. Itu belum, masih 0 itu. Tapi tidak salah. Tapi kalau dibikin angka 1, Yesus nomor 1, maka angka 0 itu baru ada nilai. Kalau Yesus nomor 1, maka hartamu ada nilai. Makananmu ada nikmat. Minumanmu menyehatkan. Usahamu membuat kau mengalami sukacita. Tapi kalau enggak Yesus nomor 1, Semham Japet, Lama Tua Lapait. Kau boleh kejar cita-citamu setinggi langit, tapi bikin Yesus nomor 1. Sebab semua 0. Hanya Yesus yang bisa memberi nilai. Bisakah orang menikmati hartanya di luar Yesus? Tidak bisa. Bisakah dia menikmati hidup di luar Yesus? Tidak bisa. Kalau bisa, gak perlu narkoba para artis itu. Apa yang mereka cari? Istri bintang film, anak ganteng cantik, harta banyak, gaji banyak, rumah mentereng. Ada artis hanya kayu-kayu kosennya berharga 1 miliar. Mobilnya di koleksi itu ada. Semua jenis terbaru, Ferrari, semua yang mobil-mobil itu. Dia kerja dia tiap pagi memanasi. Di koleksinya kayak mengkoleksi apa gitu, bunga, koleksinya. Mal-mal itu. Begitu datang virus corona gak bisa keluar, gak bisa dibawanya mobilnya. Tidak salah punya Ferrari. Jangan jadi salah. Dari bapak ini, awak punya Ferrari gak bisa. Bisa, silakan aja. Tapi ingat, kalau kau ingin bahagia karena Ferrarimu, gak akan bisa. Gak akan bisa.
Nanti dicoret orang, nanti cat mobil lu, pasti kau jadi susah nanti. Karena dipegang orang pun, woi jangan pegang itu woi. Oh pikir harga berapa? 5,6 miliar itu katanya. Lalu orang bilang yang sombong lah ini. Lalu orang nggak berkawan lagi denganmu. Padahal kau gunakan kekayaan, ketenaranmu untuk memberkati orang lain. Nah, itu kau akan menikmati. Karena Alkitab bilang berbahagia orang murah hati karena mereka beroleh kemurahan. Karena lebih bahagia orang memberi daripada. Jadi itu konteks kebahagiaan ya. Haleluya. Coba lihat Yakobus pasal 1. Saya baca begini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tahu artinya diseret? Kalau keinginanmu kau lepaskan di luar kebenaran, kau diseret. Bukan didorong lagi, diseret. Dipikat oleh keinginanmu itu. Jadi keinginanmu itu punya daya dorong. Jadi kalau kau mulai keinginkan janji Tuhan terjadi, inginkan Tuhan, pingin tahu Tuhan itu kayak apa sih, firman itu kayak apa sih, orang itu kebaktian apa sih, selalu ingin tahu hal-hal rohani, hal-hal kebenaran, itu akan mendorongmu, menyeretmu juga, keinginan itu, kehendak itu. Maka tergantung ke arah mana keinginan, di luar kebenaran atau di dalam Yesus, di dalam kebenaran. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia atau keinginan itu, karena ia atau orang yang memiliki keinginan itu diseret dan dipikat oleh keinginan itu. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, dicapai, dilakukan, dinikmati, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, sudah terjadi, sudah bereaksi, ia akan melahirkan maut. Makanya berusahalah bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Caranya dapatkan keinginanmu dalam Tuhan. Kejar keinginanmu dalam Tuhan. Lapar hausmu itu biar menyeret engkau. Keinginan tahumu akan firman itu, keinginan tahumu akan kayak mana kuasa Tuhan itu, kayak mana kuasa kesembuhan itu, menyeretmu akan ke sana. Sehingga itu kalau sudah kau lakukan, maka melahirkan kesembuhan, melahirkan kebahagiaan, melahirkan kemenangan, melahirkan kesukacita. Dan terus sampai kekekalan. Amin. Begitu caranya. Karena kalau keinginan kita dalam Tuhan pasti dipenuhi. Karena Tuhan tak pernah mengecewakan. Tapi kalau kau ingin kaya, belum tentu kau kaya. Kau berharap sama orang, belum tentu orang itu memberi. Tapi kalau kau berharap mengandalkan Tuhan, kau akan diseret untuk mendapatkannya. Sehingga kau terberkati. Jelas? Orang-orang muda, bangkitkan keinginan tahumu akan Tuhan. Mana sih hadirat Tuhan itu? Berdua kau. Mana sih rupanya saat teduh itu? Kok dibilang saat teduh kau. Jangan kau dapat informasi dari dunia ini, lalu kau mulai ke sana. Haleluya. Jadi kalau ada orang nggak bersukacita di dalam Tuhan, ya karena dia belum sampai pada rasa lapar haus akan kebenaran.
Betulkah bisa? Ya bisa. Apa yang tak bisa dibikin Tuhan? Ketika Rasul Paulus dipenjara karena memberitakan Injil, secara jasmani, secara psikologi, secara keadaan, harusnya dia susah menangis. Tapi karena dia tetap di dalam kebenaran, menjaga lapar haus dia akan kebenaran, maka dia menulis surat dari penjara itu. Penjaranya gua kecil, hanya bisa duduk, lembab, gelap, gak bisa tidur, duduk terus. Dia mengirim surat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita, karena dia lagi bersukacita juga karena Tuhan, bukan karena keadaan. Dan itu mujizat. Diberkati dalam kondisi panceklik. Contoh Yusuf, anaknya si Abraham, Ishak, orang kelaparan semua, kemiskinan semua melanda seluruh dunia, pergi ke Mesir, dia makin kaya, bertambah kaya. Itu mujizat. Keluarlah orang Israel ketika Tuhan memerintahkan orang Israel dengan mujizat supaya Raja Herodes Firaun membiarkan mereka keluar. Begitu mereka keluar, tiba-tiba seluruh bangsa Mesir bermurah hati, berbaik hati, menyerahkan hartanya sama orang Israel semua. Langsung kaya raya semua orang Israel, tak ada yang miskin keluar dari Mesir. Padahal 420 tahun mereka diperbudak. Jadi begitu Tuhan bertindak, satu hari kaya raya mereka. Satu hari itu seluruh Mesir jadi miskin. Karena semuanya diserahkan hartanya dengan sukarela kepada orang Israel. Yang buat itu Tuhan. Haleluya. Jadi apa yang gak bisa dibikin Tuhan? Tuhan bisa melakukan sesuatu kalau dalam diri kita ada firman. Tanpa firman tidak ada yang bisa Tuhan buat. Langit bumi yang nampak ini dibuat karena firman. Jadi kalau kau ingin Tuhan membuat sesuatu, milikilah firman itu dalam diri. Maka kau harus ingin tahu benar enggak gitu. Bangkitkanlah rasa ingin laparmu akan Tuhan dan firman itu. Kau pasti dapat itu. Maka berusahalah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hosea pasal 6 ayat 3. Maka Tuhan akan datang pasti seperti fajar, seperti hujan, pasti. Lingkari kata pasti. Karena Tuhan tak pernah mengecewakan. Haleluya. Haleluya. Makanya jangan sekedar-sekedar. Harus lapar Kalau suam-suam kata Tuhan apa? Larang pola. So gabi padita iba. Bukan soal padita. Tapi harus lapar haus akan. Kalau makanya dibilang Tuhan begini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan. Kok bisa miskin ya? Berbahagia ya. Biasanya yang miskin itu susah. Tapi ini maksudnya miskin, bukan miskin dunia, ini maksudnya dalam Tuhan. Kalau miskin dalam Tuhan, maksudnya gini, sangat bergantung kepada Tuhan dan belas kasihannya. Kayak orang minta-minta di jalan, Pak kasihanlah Pak, belum makan Pak. Ibain bungi na iba, Pak, Bu, tolonglah belum makan. Karena kalau nggak dikasih nggak makan dia. Nah, kita di hadapan Tuhan harus begitu. Tuhan, kalau nggak dapatku firman, kalau nggak dapatku Tuhan kebenaran, aku akan lapar, aku akan haus, kasihan Tuhan, kasihan. Dia berusaha minta-minta. Memang Tuhan tidak mau kita minta-minta mentalitasnya, tetapi kita harus tahu tanpa Tuhan kita mati.
Kalau nggak dikasih orang uang sama orang minta-minta itu mati dia. Kita pun kalau nggak dikasih Tuhan kebenaran, mati kita. Mati kebahagiaan, mati kesehatan, mati damai sejahtera. Mati itu maksudnya terpisah. Nggak dapat. Haleluya. Makanya pagi-pagi bangun kau, kayak mana sih ya rupanya? Pingin tahu aja, bangkitkan keinginanmu. Jangan keinginan yang lama itu yang kau biarkan. Keinginan yang baru itu, biar aja. Ya. Haleluya. Jadi mukamu jangan pasang-pasang, sedih-sedih, seram-seram, tersinggung, muka orang berdosa. Kalau kau bisa senang dalam Tuhan, Tuhan kasih keinginanmu sebagai bonus. Sebab kalau Tuhan kasih keinginanmu dalam posisi kau dalam Tuhan, itu semakin membuat kau puas. Karena semua yang dikasih Tuhan itu menambah. Kalau kau tadi nggak punya uang tapi udah suka dalam Tuhan, dikasih lagi uang tambah. Ditambahin 0 di depan angka 1, tambah nilainya. Dikasih Tuhan kau kepintaran, tambah. Kedudukan, tambah. Haleluya. Tapi kalau nggak ada Tuhan, 0 itu semua. Oke? Sedangkan tak punya uang, dalam Tuhan bisa sukacita. Apalagi dikasih Tuhan uang. Amin. Ya, Tuhan tahu keinginan kita kan? Dan Tuhan tahu bagaimana caranya membuat kita puas selama-lamanya. Hanya saja jangan sampai bergeser lapar hausmu. Tuhan. Haleluya. Bisa gitu? Oh, kalau gitu mukamu cerah. Walaupun mukamu kayak saya hitam tapi cerah. Tapi mukamu putih pucat kayak nggak makan. Kalau nggak ada sukacita. Haleluya. Kau akan kaya. Dan Tuhan mau memulainya dari hatimu. Karena dari hatimu nanti terpancar, termanifestasi. Kalau ini sudah dapat rohani, yang dunia gampang. Karena iman kita bisa mewujudkan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak nyata menjadi nyata. Haleluya. Mantap. Makanya Tuhan bilang masa depanmu cerah. Lalu kita bilang kayak mana masa depan cerah Tuhan kayak gininya aku. Nah, rupanya kamu. Gak banyak uangku. Iya. Rupanya kalau banyak uangmu sudah cerah. Sudah cerah. Haleluya. Jadi gini artinya, di dalam Tuhan kita makin tambah uang, makin senang. Bisa kita nikmati maksudnya. Makin makanan enak. Tak enak aja udah sukacita kita kan. Apalagi kasih makanan. Artinya semuanya kita nikmati bertambah. Di luar Tuhan enggak. Di luar Tuhan kau susah, kau stres, akhirnya divonis dokter, kau kolesterol. Makanya kau enggak boleh makanan berlemak. Nasimu harus satu tapak kayak makan di restoran Padang. Tapak sedikit. Itu pun nggak boleh nasi yang paling bagus, ramos itu nggak boleh. Bahaya itu. Nggak boleh makin jagal. Mana makanan yang paling tak enak itulah harusnya cocok samamu. Walaupun uangmu banyak. Artinya kau nggak diizinkan Tuhan menikmati makanan. Haleluya. Jadi kalau ada di sini belum nggak bisa lagi menikmati makanan, udah cari Tuhan dulu. Kau nanti. Jangan penuhi keinginan dagingmu, keinginan matamu. Ya.
misalnya perzinahan, ya kan? Dilihatnya ada gadis yang cantik. Misalnya kau nanti merantau lah keluar sana nanti. Ada orang cari makannya menjual diri. Cantik kali kayak bintang film. Nah kau mata keranjang, lalu timbul keinginanmu. Memuaskan keinginanmu. Bisa. Senang kau saat itu. Siap itu susah kau terus. Itu contoh. Amin. Karena nggak bisa. Salomo 100 istrinya. Saudara bayangkan istrinya orang tercantik sedunia. Mana mungkin orang jelek diambil. Semua orang yang gila harta bisa mau sama dia. Banyak uangnya kan. Tapi puaskah dia? Jadi Tuhan Yesus benar itu. Kau minum air ini, kau akan haus lagi. Tapi kau minum air yang kukasih, kau akan puas. Bahkan dari dalam dirimu ada mata air. Selama-lamanya sampai hidup yang kekal. Jadi bisa kita bahagia? Amin. Makanya marsitu tu maitana mar Yesus. Menang golom ria-riam. Kebaktian aja pun payah datang. Tak. Ale biama bayar nawang. Narikot di nama ngulun. Iya, teruslah. Sampai kau punya dunia ini semua. Terus kayak mana kalau kau punya dunia ini? Tapi kalau kita dalam Tuhan, kerja itu membuat kita menikmati sesuatu, menikmati mujizat. Banyak hal bisa kita nikmati. Haleluya. Saya kadang-kadang bilang, Tuhan buat aku menikmati perjalanan ini ketika aku menyetir mobil sendirian. Jangan sampai aku bosan. Bisa aku nikmati bawa mobil itu. Semangat aku kan. Wah. Tapi ada orang toking-toking. Apa itu keluar kata-kata keluhan itu apa kalau bahasa Batak nah? Hah? Hama warnai. Oh, tahe. Holsowan. Oh, tahe. Mengeluh terus. Oh. Dipikirkan masa lalunya. Oh. Dipikirkan utangnya. Oh. Padahal kalau kita merenungkan firman siang malam melakukannya, perjalanan kita berhasil beruntung. Haleluya. Ya orang muda ini fokusnya dulu. Nanti kau tambah pintar, tambah bagus. Tambah dapat kerja bagus, mantap. Semua tambah. Kau bisa menikmati itu artinya. Bahkan proses untuk mencapai itu kau bisa nikmati. Kau punya pengalaman dengan Tuhan mencapai proses itu. Mari. Yang jelas, ciri-ciri orang yang sedang dalam posisi kebenaran, sedang dipuaskan Tuhan dengan kebenaran itu, karena dia mencari kebenaran, ciri-ciri utamanya, patumonanya, ciri-cirinya adalah sukacita dan sejahtera. Nampak itu di muka, nampak di matanya. Dan keinginanmu itu yang semakin ingin tahu akan Tuhan dan segala sesuatu dalamnya, akan mendorong, menyeretmu. Bahkan saat teduh pun kau akan digigit semut kau supaya saat teduh. Karena ada anak Tuhan, ku kenal digigit semut dia, dibantu Tuhan digigit semut dia supaya saat teduh. Haleluya. Atau datang nyamuk di kuping, kena. Wih, rupanya saat teduh. Tapi kalau memang nggak ada niatmu saat teduh, kau bikin jam beker, tak bangun kau, malah pala kau kecapak kencang deh. Haleluya. Tergantung kemana kau mau diseret.
Itu ke arah mana keinginan taumu. Nah, tapi Tuhan bilang berbahagialah orang. Di mana tertulis? Matius 5 ayat 6. Ayo kita bilang Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, ganti dengan saya. Berbahagialah aku yang lapar haus akan kebenaran, karena aku akan dipuaskan. Haleluya. Kapan kita mau melakukan ini? Hah? Udah bisa start sekarang? Nah, pagi-pagi ingin tahulah, datang sama Tuhan ya.